Pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025. Program makan bergizi gratis atau MBGI terdengar sangat baik. Siapa yang tidak setuju anak-anak sekolah mendapat makanan bergizi? Tetapi di balik program besar ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah uang negara yang jumlahnya ratusan triliun benar-benar sampai ke meja makan anak-anak? Atau justru tersendat di tengah jalan? Pertanyaan ini makin serius karena MBGI bukan program kecil. Tahun 2026, anggarannya berada di angka 268 triliun rupiah, setelah sebelumnya sempat disebut 335 triliun rupiah. Pemerintah juga menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Sementara laporan terbaru Reuters menyebut ada pembahasan untuk menurunkan jumlah penerima menjadi 49 juta karena efisiensi dan evaluasi pelaksanaan. Mari kita kupas lebih dalam isu ini melalui Silent Story. Program makan bergizi gratis atau MBGE adalah salah satu program paling besar dan paling sering dibicarakan dalam kebijakan publik Indonesia saat ini. Tujuannya sederhana, tetapi sangat penting, yaitu meningkatkan asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah menyebut program ini sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang menuju Indonesia emas. Namun, ketika sebuah program dijalankan dalam skala sangat besar, maka tantangannya juga ikut membesar. MBG tidak hanya soal membagikan makanan. Program ini menyangkut anggaran negara, dapur produksi, distribusi, pengawasan mutu, keamanan pangan, dan akuntabilitas penggunaan uang publik. Karena itu, publik wajar bertanya, apakah program ini benar-benar siap dijalankan sebesar itu? Hingga awal 2026, BGN menyebut program ini sudah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat, dan target tahun 2026 diproyeksikan mencapai 82,9 juta orang. BGN juga menjelaskan bahwa untuk mencapai target itu dibutuhkan sekitar 35.000 hingga 40.000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu alasan program makan bergizi gratis terus menarik perhatian adalah karena besarnya anggaran. Pada 2026, pemerintah menetapkan anggaran BGN sebesar 268 triliun rupiah. Angka ini turun dari rencana awal 335 triliun rupiah, dan penurunan itu disebut sebagai bagian dari evaluasi, serta penyesuaian implementasi program. Reuters bahkan melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pemangkasan tambahan sekitar 40 triliun rupiah tahun ini, karena pertimbangan efisiensi dan tata kelola. Angka 268 triliun rupiah bukan angka kecil. Dalam bahasa sederhana, itu berarti program ini memakai anggaran yang setara dengan proyek nasional berskala sangat besar. Karena itu, masyarakat berhak tahu kemana uang itu mengalir, bagaimana dibagi, dan siapa yang mengawasi. Semakin besar anggaran, semakin tinggi pula tuntutan transparansi. BGN menjelaskan bahwa dana MBG tidak hanya dipakai untuk membeli makanan. Di dalamnya ada biaya bahan pangan, biaya operasional dapur, listrik, air, internet, gas, serta kebutuhan pendukung lain di SPPGE. BGN juga menegaskan bahwa biaya bahan makanan berada di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000 per porsi. Sementara ada tambahan sekitar Rp3.000 untuk operasional. Artinya, jika publik mendengar angka total per porsi, itu bukan hanya harga lauk dan nasi, tetapi juga seluruh sistem yang mendukungnya. Masalahnya, ketika sistemnya rumit, risiko masalah juga ikut membesar. Jika pengawasan lemah, maka kebocoran anggaran, pemborosan, atau penyimpangan bisa terjadi di banyak titik, mulai dari pengadaan bahan, distribusi, sampai pelaporan keuangan. Karena itu, angka anggaran besar harus selalu diikuti dengan pengawasan yang besar juga. Ini bukan soal curiga tanpa dasar, tetapi soal kehati-hatian dalam mengelola uang negara.
Bigeun menyebut bahwa target makan bergizi gratis tahun 2026 adalah 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk mencapai itu, sistem pelayanan harus sangat luas. Dalam dokumen Juknis, Badan Gizi Nasional menyebut kebutuhan pembentukan 35.000 sampai 40.000 SPPG, terdiri dari 27.000 sampai 30.000 unit di wilayah aglomerasi dan 8.000 sampai 10.000 unit di daerah terpencil. Pada data lain, BGN juga menyebut hingga awal 2026 ada 21.102 yang pembangunan dan operasionalnya dibiayai oleh mitra. Ini menunjukkan satu hal penting. MBG bukan program yang hanya berjalan dengan mengirim anggaran. Program ini membutuhkan mesin lapangan yang sangat besar. Harus ada dapur, harus ada tenaga kerja, harus ada suplai bahan pangan, harus ada jadwal produksi, harus ada distribusi, dan harus ada kontrol kualitas. Kalau satu mata rantai saja lemah, maka seluruh sistem bisa terganggu. Karena itulah, ketika pemerintah bicara target puluhan juta penerima, publik juga perlu bertanya, apakah semua daerah sudah siap? Apakah dapurnya aman? Apakah bahan makanannya cukup? Apakah pengawasannya bisa menjangkau seluruh wilayah? Pertanyaan seperti ini penting, karena program sebesar makan bergizi gratis ini tidak boleh dinilai hanya dari niat baiknya, tetapi dari kemampuan teknisnya. Di lapangan, program ini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Reuters melaporkan bahwa pada 2025, lebih dari 9.000 anak di Indonesia mengalami keracunan makanan yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan, menurut laporan itu, mencatat 9.089 kasus dalam 103 kejadian antara Januari dan September 2025. Banyak masalah disebut muncul dari dapur yang baru beroperasi, penyimpanan makanan yang tidak memadai, keterlambatan distribusi, dan minimnya pengetahuan keamanan pangan. Kasus seperti ini sangat penting untuk dibahas, karena inti dari program makanan bukan sekadar ada makanannya, tetapi apakah makanannya aman dikonsumsi. Makanan bergizi tetapi tidak aman tetap berbahaya. Karena itu, masalah keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional sendiri kemudian menegaskan perlunya penguatan standar, termasuk pelatihan penjamah pangan dan akreditasi keamanan pangan untuk dapur makan bergizi gratis. Reuters juga melaporkan bahwa pemerintah dan organisasi kesehatan sempat mendapat tekanan agar menghentikan sementara program makan bergizi gratis setelah muncul kasus keracunan massal. Dalam satu laporan, disebut bahwa 500 anak sempat sakit dalam kejadian terbesar saat itu. Ini menunjukkan bahwa kritik publik terhadap makan bergizi gratis bukan muncul tanpa alasan, melainkan lahir dari kejadian nyata di lapangan. Di titik ini, masalah makan bergizi gratis mulai terlihat lebih jelas. Program ini memang memiliki tujuan mulia, tetapi implementasinya masih menghadapi risiko besar. Semakin cepat program diperluas, semakin besar pula risiko kesalahan bila sistem pengamanannya belum matang. Selain persoalan teknis, sorotan publik juga mengarah pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program. Reuters melaporkan pada 3 Juni 2026 bahwa Otoritas Indonesia menangkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama 2 mantan pejabat lain atas dugaan korupsi yang terkait dengan program makan gratis Presiden Prabowo. Dalam laporan itu disebutkan adanya dugaan penyalahgunaan pemilihan yayasan pengelola dapur dan penggelembungan biaya pengadaan beberapa barang. Penting untuk ditegaskan, meskipun penyimpangan ini telah terbukti dalam proses hukum. Namun, tidak tepat jika kita menyimpulkan bahwa seluruh program MBG itu korup. Yang tepat adalah mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya. Dan hal itu semakin menegaskan bahwa pengawasan terhadap program sebesar ini harus dilakukan secara sangat ketat. Setelah kejadian itu, Presiden Prabowo disebut menunjuk Nanik Sudaryati sebagai Kepala baru Badan Gizi Nasional. Pergantian ini terjadi di tengah tekanan publik yang tinggi, karena selain masalah korupsi yang telah terjadi, program juga sedang menghadapi kritik soal anggaran dan keamanan pangan. Dari sini terlihat bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya program sosial, tetapi juga program yang sangat sensitif secara politik, fiskal, dan hukum. Jika tata kelolanya lemah, maka masalah kecil dapat berubah menjadi persoalan besar. Karena itu, publik berhak menuntut laporan yang terbuka, audit yang jelas,
dan proses hukum yang benar-benar berjalan. Salah satu tujuan utama program makan bergizi gratis adalah memperbaiki gizi anak Indonesia dan membantu menurunkan angka stunting. Karena itu, ukuran keberhasilan program ini bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga apakah kondisi gizi anak benar-benar membaik. Hingga pertengahan 2026, belum ada data nasional yang membuktikan bahwa makan bergizi gratis telah secara langsung menurunkan angka stunting atau meningkatkan status gizi anak Indonesia. Hal ini bukan berarti programnya gagal, melainkan karena program ini masih tergolong program yang baru berjalan dalam skala nasional. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat membutuhkan waktu dan evaluasi yang berkelanjutan. Data nasional memang menunjukkan angka stunting menurun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Namun, penurunan tersebut tidak bisa dikaitkan langsung dengan MBG, karena program ini baru mulai diterapkan secara luas pada tahun 2025. Penurunan itu merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah yang telah berjalan selama beberapa tahun, seperti perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, intervensi gizi, serta program penanganan stunting lainnya. Artinya, keberhasilan program ini masih akan diuji oleh waktu. Jika dalam beberapa tahun ke depan angka stunting terus menurun, status gizi anak semakin baik, dan indikator kesehatan menunjukkan perbaikan yang konsisten, maka program ini akan memiliki bukti yang lebih kuat bahwa tujuannya benar-benar tercapai. Sebaliknya, jika indikator tersebut tidak menunjukkan perubahan yang berarti, maka pelaksanaan program perlu dievaluasi agar manfaat yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada akhirnya, MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi juga dengan risiko yang besar. Pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi. Itu tujuan yang layak didukung. Tetapi dukungan publik tidak boleh berarti menutup mata terhadap masalah yang muncul. Data yang ada menunjukkan bahwa program ini sudah menjangkau puluhan juta orang, memakai anggaran ratusan triliun, dan terus diperluas. Namun data yang sama juga menunjukkan adanya masalah keamanan pangan, pembahasan pemangkasan anggaran, dan korupsi yang sedang diproses secara hukum. Karena itu, satu-satunya cara agar makan bergizi gratis benar-benar berhasil adalah dengan transparansi, pengawasan ketat, dan evaluasi terbuka. Jadi pertanyaan yang paling tepat bukan lagi, apakah program ini penting? Karena jawabannya jelas, penting. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah program ini sudah dikelola dengan cukup baik agar benar-benar bermanfaat, aman, dan tidak bocor di tengah jalan? Tulis pendapat kalian mengenai isu ini di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa pada konten menarik berikutnya.